Dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Hammalah itu rutinitas membawa. Hatab itu artinya kayu bakar. Dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Loh, ini maksudnya apa ini? Kalau kita hanya baca terjemah, kita tidak akan paham apa maksudnya. Karena ini bukan makna yang sesungguhnya. Ini bahasa Indonesianya itu apa? Majas, ya. Peribaratan. Perumpamaan. Istri Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Sebenarnya yang dimaksud bukan membawa kayu bakar. Karena waktu itu istri Abu Lahab itu juga terhormat. Nama istri Abu Lahab itu Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Kenapa dipanggil Ummu Jamil? Karena 3 persis dengan Abu Lahab. Cantik, kaya, terhormat. Makanya kalau suaminya ganteng, istrinya kurang lebih cantik. Maka bagi kita yang nggak terlalu ganteng, jangan terlalu berharap punya istri cantik. Enggak, tetap husnuzon. Ya Pak Ade ya. Insya Allah kita ganteng. Tapi Abu Lahab sesuai. Bahkan istrinya dipanggil Ummu Jamil. Karena saking cantiknya. Dan nggak mungkin wanita terhormat seperti Ummu Jamil membawa kayu bakar kemana-mana. Karena orang yang membawa kayu bakar itu dulu di zaman Nabi adalah profesi paling rendah. Jadi kerjaan-kerjaan orang dari sekian banyak level pekerjaan yang paling rendah pada waktu itu adalah menjual kayu bakar. Jadi masuk hutan, bawa kayu dijual. Itu profesi paling rendah. Makanya dulu hadis Nabi menyatakan menjual kayu bakar itu jauh lebih terhormat dibanding meminta-minta. Kenapa disebut menjual kayu bakar? Karena pada waktu itu level masyarakat terendah profesinya adalah menjual kayu bakar. Maka tak mungkin kalau ayat ini kita artikan dan istri Abu Lahab membawa kayu bakar. Nggak mungkin, orang dia wanita terhormat kok. Orang dia wanita yang kaya raya kok. Cantik pula, istrinya Abu Lahab pula. Orang itu kalau jumpa dengan Abu Lahab membungkukkan badan. Karena saking dihormatinya. Nggak mungkin istrinya bawa kayu bakar. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah istrinya Abu Lahab itu tukang provokasi. Bahasa kitanya tukang kompor. Kenapa disebut dengan istilah pembawa kayu bakar? Karena isu itu sebagaimana api. Sementara tukang provokasi itu tukang bawa kayunya. Isu itu tidak akan mati, tidak akan padam kalau kayu bakarnya terus ada. Maka digambarkan orang yang suka kompor, orang yang suka provokator, orang yang suka menjadi penyebab terjadinya permusuhan, pertengkaran di tengah masyarakat. Nah itu tukang pembawa kayu bakar. Makanya kalau ada ibu-ibu sekarang kerjanya hari-hari tukang kompor, kasih nama di WA-nya Ummu Jamil. Karena pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Bahkan disebut Ummu Jamil itu dulu kemana Rasulullah berdakwah, di situ ngikutin di belakang Ummu Jamil. Ngikutin di belakang. Tujuannya adalah Rasulullah masuk ke pasar. Rasulullah kata-katanya cuma 2. Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun. Kamu pasti beruntung. Nanti masuk lagi ke rumah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kamu beruntung. Setelah Rasulullah pergi, menemui orang itu, Rasulullah pergi. Itu nyusul Ummu Jamil. Ngatakan ke orang itu tadi, enggak usah ikutin itu, Muhammad gila dia. Enggak waras. Muhammad itu sinting. Muhammad itu penyihir, enggak usah ikut. Begitu. Jadi kemana Rasulullah berdakwah, itu ngikutin dari belakang Ummu Jamil. Maka disebut pembawa kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dari sini juga kita belajar bahwa kualitas istri itu ditentukan bagaimana suami. Kalau suaminya Abu Lahab, ya istrinya kurang lebih seperti Ummu Jamil. Kalau istrinya Ummu Jamil, perempuannya kayak Ummu Jamil, ya suaminya kurang lebih kayak Abu Lahab. Gak mungkin Abu Lahab tiba-tiba menikahi Siti Khadijah. Jauh.
akhlaknya jauh, imannya jauh, semuanya jauh. Maka bagi kita hari ini, Ustaz, bagaimana cara mendidik istri Ustaz? Bagaimana cara mengingatkan suami Ustaz? Caranya gampang. Kita jadikan diri kita soleh, Allah nanti yang akan menjadikan istri kita solihah. Istri pun begitu. Solihahkan diri kita dulu, baru nanti Allah buka pintu hati suami kita untuk menjadi suami yang soleh. Jangan pernah bermimpi punya pasangan solihah, sementara kita sendiri tak soleh.